Selamat pagi, siang, malam, smart listeners. Kembali lagi di podcast Smart Insight Podcast. Hari ini kita akan bedah tuntas nih bagaimana mewujudkan smart governance dengan mengupas dua mata sisi mata uang, yaitu good practice dan bad practice-nya. Saya Sukri sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita bersama dua narasumber hebat, yaitu Kak Grace dan Kak Sela sebagai penjawab praktik. Saya hai Kak. Hai. Kemudian Kak Ongki dan Kak Adi sebagai pemantik perspektif. Saya hai Kak Adi, Kak Ongki. Mungkin langsung saja Kak Grace dan Kak Sela, bisakah untuk mengidentifikasi bagaimana contoh nyata dari good and bad practice di lingkungan instansi terkait pelayanan publik? Oke, makasih Kak Sukri. Tentu, saya akan memberikan dua contoh good practice yang cukup sering kita jumpai, terutama terkait pelayanan yang terdigitalisasi. Good practice yang pertama, peluncuran aplikasi layanan perizinan terpadu berbasis mobile dengan fitur tracking status real-time. Ini praktik hebat, inovatif, dan meningkatkan akuntabilitas sesuai nilai Smart ASN, yaitu digitalisasi. Good practice yang kedua, yaitu implementasi sistem e-musrembang yang membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk usulan pembangunan, sehingga perencanaan menjadi lebih partisipatif. Nah, kalau contoh bad practice-nya itu ada dua, saya mau kasih contoh dua. Yang pertama itu masih menggunakan prosedur pelayanan manual yang berbelit, yang mewajibkan fotokopi berkas fisik dalam jumlah yang banyak. Padahal sistem kan udah digital semua gitu ya. Ini praktik yang stagnan dan merugikan publik, baik dari segi waktu maupun biaya. Bad practice yang kedua, adanya birokrasi berbayar atau praktik pungutan liar dalam pengurusan dokumen tertentu, bahkan di layanan yang sudah diklaim digital gitu. Ini tentunya jelas menyimpang dan mencoreng nilai-nilai dari smart governance sendiri, Kak. Wah, menarik sekali ya. Sekarang nih kita punya contoh konkret nih. Seperti aplikasi tracking untuk sebagai good practice dan juga pelayanan manual berbelit sebagai bad practice-nya. Nah, mari kita bedah lebih dalam lagi. Untuk Kak Grace, mari kita fokus pada good practice seperti yang dikatakan Kak Grace tadi, aplikasi tracking real time. Sebenarnya apa sih kunci keberhasilannya dan bagaimana ini bisa ditularkan ke unit lain, misalnya ke unit non pelayanan seperti kepegawaian ataupun keuangan? Kak Grace? Oke Kak Sukri. Kunci keberhasilan itu ada dua. Yang pertama, komitmen pimpinan dalam penyediaan infrastruktur dan regulasi. Yang kedua, adopsi cepat oleh pengguna internal, yaitu ASN, melalui pelatihan masif. Untuk menularkannya, kita bisa adopsi konsep open source internal atau knowledge sharing secara berkala. Unit kepegawaian bisa mengadaptasinya menjadi aplikasi tracking kenaikan pangkat atau mutasi real time. Unit keuangan bisa mengembangkannya menjadi sistem tracking realisasi anggaran harian. Intinya meniru alur kerja transparan dan real time-nya. Ya, terima kasih Kak Grace. Saya melihat ini adalah implementasi nyata dari Smart ASN, yaitu kolaboratif dan digitalisasi. Keberhasilan aplikasi ini bukan hanya karena teknologinya, tapi karena ASN-nya mau berkolaborasi antar unit untuk membuat sistem yang terintegrasi dan berani melakukan digitalisasi penuh. Seperti itu, Kak Grace. Wah, terima kasih Kak Ongki, Kak Grace. Sekarang kita beralih ke bagian sisi gelapnya, yaitu bad practice-nya. Seperti yang sudah kita dengar tadi, yaitu pelayanan manual berbelit. Kak Sela, menurut Kak Sela gimana sih penyebab kegagalan praktik ini bisa bertahan gitu? Padahal kita kan sudah berbicara tentang smart governance. Ada beberapa faktor sih Kak Sukri. Yang pertama, resistance to change dari ASN senior yang nyaman. Mereka masih nyaman menggunakan metode yang lama begitu. Terus yang kedua ada infrastruktur digital yang setengah hati. Jadi kayak misal aplikasinya tuh ada, tapi servernya sering down. Terus nggak ada maintenance yang bagus gitu. Terus yang ketiga regulasi internal yang belum diperbarui sehingga aturan birokrasi lama itu masih jadi patokan, bukan aturan digital yang terbaru begitu Kak. Lalu bagaimana sih mencegah agar praktik ini tidak berulang atau bahkan menjadi alternatif terbaik untuk menghindarinya? Nah,
buat pencegahan itu harus dari hulu ke hilir gitu Kak Sukri. Jadi alternatif terbaiknya adalah dengan melakukan standarisasi layanan berbasis elektronik. Semua layanan harus didesain digital first. Kita harus berani menutup loket manual untuk layanan yang sudah terdigitalisasi sempurna. Bagi ASN yang resisten, lakukan asesmen profesionalisme dan rotasi ke unit pendukung, atau bisa memberikan pelatihan khusus sampai tuntas. Begitu Kak. Betul kata Kak Sela. Dari perspektif manajemen ASN, pencegahannya terletak pada penegakan sistem merit yang ketat. ASN haruslah dinilai berdasarkan profesionalisme mereka dalam adaptasi teknologi dan inovasi. Jika seorang ASN stagnan atau gaptek, berarti merit sistemnya tidak berjalan. Selain itu, inovatif harus jadi indikator kinerja utama. Untuk praktik pungli, itu masalah integritas yang harus ditindak tegas sesuai peraturan perundangan disiplin ASN. Begitu, Kak. Wah, baik. Terima kasih wawasannya Kak Sela, Mas Adi. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung diskusi nih. Dapat saya simpulkan bahwa good practice berhasil karena adanya digitalisasi, komitmen pimpinan, dan kolaborasi Smart ASN tadi. Sementara bad practice ini bisa bertahan karena ada resistant to change dan sistem merit yang lemah. Kunci utamanya adalah membuat digital first policy, dan menindak tegas praktik yang tidak profesional. Jadi Kak Ongki adakah sebagai penutup itu satu kalimat take away gitu untuk smart governance ini, Kak Ongki? Ya, terima kasih Kak Sukri. Jadi, smart governance adalah tentang menjadikan ASN kita tidak hanya pintar teknologi, tetapi juga berani inovatif dan memiliki integritas tinggi untuk melayani publik. Seperti itu Kak Sukri. Wah, terima kasih Mas Ongki. Ataupun Kak Grace mungkin ada satu kalimat take away untuk smart governance ini. Kak Ya, Grace. Kak Sukri, satu kalimat untuk take away smart governance. Inovasi itu harus ditularkan, stagnasi itu harus dimatikan. Hanya dengan itu kita bisa mencapai smart governance sejati. Wah, sangat menarik Kak Grace. Oke, terima kasih kepada Kak Grace, Kak Sela, dan juga Kak Ongki dan Kak Adi. Oke, smart listeners, mari kita terus dorong terciptanya good practice di instansi kita masing-masing. Ingat, inovasi itu harus ditularkan dan stagnasi itu harus dimatikan. Oke, baik. Sampai jumpa di episode Smart Insight Podcast berikutnya. Tetap smart, tetap inovatif. Salam ASN. Terima kasih. Terima kasih.